Selamat siang, Mbak. Siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau periksa gigi saya, Mbak. Oke, kalau begitu kita isi kartu statusnya dulu ya. Atas nama siapa, Mbak? Putri Aura Rintani, Usianya 20 tahun. selain perempuan. Nama orang tuanya? Priyanto, Pekerjaan orang tua? wira swasta. Alamat lengkap? Jalan Nangka, RT 33, RW 12, nomor 13 Bandung. Bisa dijelaskan, Mbak, seperti apa keluhan yang Mbak rasakan? Gigi saya suka ngilu, Mbak. Ini ya, Mbak. Itu minumnya itu di bagian mananya, Mbak? Di belakang sebelah kiri, belakang sebelah kiri. Kira-kira itu udah lama tuh Mbak ngerasain minum-minumnya begitu? 1 minggu sih. Biasanya itu karena minumnya karena apa tuh, Mbak? Biasanya minum yang dingin gitu. Minum ya. Jadi saya mau ditambah aja, Mbak. Tapi di sini kita tanya-tanya dulu riwayatnya, Mbak, ya. Sebelumnya Mbak pernah melakukan pencabutan gigi? Nah, Nah, kalau untuk penambahan sudah sudah berapa gigi, Mbak? 2 gigi. Kalau pembersihan karang gigi sendiri? Nah, kemudian kayak pemberian vitamin yang diolesin ke gigi itu pernah nggak? Tidak. Ya. Biasanya Mbak kalau Mbak sikat gigi itu di waktu kapan saja, Mbak? Saat mandi pagi sama sebelum tidur. Ya, biasanya berapa kali sehari? 2 kali sehari. Kalau gitu Mbak boleh tolong bantu saya untuk menunjukin biasanya Mbak cara nyikat giginya itu kayak gimana? Oke. Ya, ini Mbak. Terus Mbak, biasanya kalau sikat gigi itu Mbak pakai sikat gigi ukurannya kayak gimana? Apakah ukuran sikat giginya sama kayak gini atau lebih kecil lagi, Mbak? Kayak gini, Mbak. Ini ya. Biasanya nih Mbak suka nggak jajan-jajanan kayak gitu? Suka. Ya. Biasanya jenis jajanan yang sering Mbak makan itu kayak makanan manis atau asin gitu, Mbak? Manis sih. Bagus ya. Biasanya kalau jajan dalam satu hari itu bisa berapa kali? 1 kali sih. Bisa disebutkan Mbak jenis jajanan yang biasa Mbak makan gitu? Kayak coklat. Ya. Biasanya Mbak suka konsumsi buah-buahan nggak, Mbak? Suka. Suka ya. Biasanya dalam 1 minggu itu berapa kali? Paling 3 kali dalam 1 minggu. Ya. Kalau jenis buah-buahannya Mbak bisa disebutkan jenis buah yang kayak gimana? Semangka, Mbak. Semangka ya. Biasanya kalau frekuensi Mbak makan buah-buahan itu lebih ke jarang ataukah kadang-kadang atau setiap hari gitu, Mbak? Kadang-kadang ya. Kalau konsumsi sayuran juga suka ya. Sebelumnya Mbak pernah melakukan kunjungan ke puskesmas gitu? Pernah. Nah, kalau ke dokter gigi atau klinik gigi? Pernah ya. Mbak kalau sudah makan kayak gitu, apa kumur-kumur dulu Mbak? Kumur-kumur.
Kalau penggunaan tusuk gigi setelah makan, enggak ya. Oke Mbak, kalau gitu kita periksa dulu giginya untuk melihat status kebersihan gigi dan mulutnya Mbak. Ini. Disclosing dioleskan pada keenam gigi wakil, yaitu gigi 11 permukaan labial, gigi 16 permukaan bukal, gigi 26 permukaan bukal, gigi 31 permukaan labial, gigi 36 permukaan lingual, dan gigi 46 permukaan lingual. Setelah melakukan pengolesan pada keenam gigi wakil atau permukaan gigi wakil, tahap selanjutnya adalah melihat plak yang ada pada keenam gigi wakil tersebut untuk menentukan kebersihan gigi dan mulut pasien. Untuk menentukan skor PHP Index, maka permukaan gigi wakil tersebut dibagi menjadi 5 bagian, yang mana apabila pada salah satu bagiannya terdapat plak atau terlihat dengan disclosing, maka diberi nilai 1. Dan apabila tidak terdapat plak, maka diberikan nilai 0. Setelah melakukan penghitungan PHP Index, selanjutnya kita dapat melakukan penghitungan OHIS yang mana dibagi menjadi debris index dan calculus index. Untuk melihat debris index dapat digunakan sonde dan juga disclosing. Sedangkan untuk calculus index dapat menggunakan sonde dan dirasa. Apabila terasa sedikit kasar atau ada kasar-kasar, berarti itu menandakan adanya karang gigi atau calculus. Setelah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan disclosing, tahap selanjutnya pasien dipersilakan untuk melakukan sikat gigi. Setelah pasien melakukan sikat gigi, maka tahap selanjutnya adalah melihat kembali apakah keenam gigi wakil yang sudah diberikan disclosing tadi sudah benar-benar bersih atau belum. Jadi Mbak, berdasarkan penilaian atau pemeriksaan pada status kebersihan gigi Mbak, itu didapati bahwasannya status lubang gigi pada Mbak itu termasuk dalam kategori buruk Mbak. Dan juga di sini ada status kebersihan gigi dan mulut Mbak itu termasuk dalam kategori yang sedang. Sedangkan untuk pemeliharaannya itu sudah dalam kategori sedang juga. Maka dari itu di sini saya akan memberikan sedikit penyuluhan atau saran rujukan kepada Mbak mengenai lubang gigi. Jadi Mbak, di sini ada materi sedikit tentang lubang gigi, yang mana lubang gigi itu sendiri adalah salah satu penyakit gigi dan mulut, yang mana dalam hal ini terjadinya pengipisan pada bagian-bagian permukaan gigi, sehingga lama-kelamaan itu akan semakin dalam dan terbentuklah seperti lubang pada gigi Mbak. Sedangkan dalam medisnya sendiri, lubang gigi ini biasa disebut dengan karies gigi. Oke, kemudian di sini ada pun penyebab dari lubang gigi itu Mbak. Hal ini disebabkan yang pertama karena giginya sendiri. Kenapa giginya sendiri?
atau giginya jarang-jarang atau berantakan gitu. Nah itu tuh mempengaruhi juga Mbak. Kenapa? Karena di sini saat kita makan itu kan sisa makanan itu mudah menyangkut. Kemudian saat kita menyikat giginya itu nggak sepenuhnya benar atau nggak semua permukaannya itu bersih, sehingga bakteri dari sisa-sisa makanan ini mempengaruhi bakteri yang ada di mulut sehingga terjadilah pembentukan plak Mbak. Plak ini dapat menyebabkan lubang gigi. Kenapa? Karena apabila plak ada di dalam mulut seperti ini Mbak, yang kuning-kuning ini tidak kita bersihkan dengan sempurna. Contohnya kita menyikat gigi tidak semua bagian, ada bagian-bagian yang masih tertinggal, sehingga yang lama-kelamaan bakteri atau kuman dari plak-plak ini akan membuat suasana asam pada mulut, sehingga yang akan lama-kelamaan secara terus-menerus tetap kebersihan mulut kita buruk akan menyebabkan bakteri itu memakan. Kalau bahasa awamnya itu memakan atau menggerogoti permukaan giginya sehingga terbentuknya lubang gigi. Nah selanjutnya akibat dari lubang gigi. Nah seperti yang tadi Mbak sebutkan bahwasannya Mbak merasa ngilu itu merupakan tahap awal dari akibat dari lubang gigi Mbak. Nah apabila lubang gigi yang Mbak miliki tersebut tidak diobati atau tidak dilakukan penambalan, maka akan menimbulkan rasa sakit yang parah. Kemudian infeksinya itu dapat menyebar ke jaringan-jaringan gigi, bahkan sampai ke akar gigi. Kemudian tentunya saat Mbak makan, kalau lubang giginya sudah besar, pastinya akan merasa terganggu. Apalagi saat meskipun lubangnya masih baru, itu pun akan membuat makanan menyangkut pada lubang giginya kan Mbak. Sehingga ada juga dapat kehilangan gigi karena misalnya lubang giginya itu semakin besar, tapi kita tidak lakukan perawatan, yang lama-kelamaan akan habis sehingga menyisakan sisa akar. Dan selanjutnya itu ada terjadinya abses gigi, itu ada juga terjadinya pembengkakan. Abses gigi ini itu seperti ada nanah pada jaringan-jaringan giginya. Oke, selanjutnya bagaimana sih Mbak cara pencegahan lubang gigi? Supaya gigi kita terhindar dari lubang gigi, maka harus dilakukan pencegahan. Yang mana pencegahan yang paling utama dan sangat-sangat umum yaitu melakukan sikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Yang mana ini semua bagian giginya itu dibersihkan dengan sempurna. Kemudian dalam waktu 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kedua yaitu menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Fluoride ini merupakan salah satu mineral yang terkandung dalam gigi, sehingga penggunaan pasta gigi ini dapat membantu menambah mineral tersebut supaya gigi kita bisa lebih kuat. Oke. Kemudian yang ketiga itu berkumur dengan bantuan obat kumur supaya supaya kuman yang jahat itu juga bisa bersih, tapi jangan terlalu sering karena ditakutkan akan menyebabkan iritasi. Selanjutnya itu mengurangi makanan manis. Tadi seperti kebiasaan Mbak yang suka makan coklat itu bisa mungkin harus dikurangi. Boleh makan tapi harus rajin kumur dan sikat gigi setelah makannya. Oke, dan kemudian banyak konsumsi buah dan sayur, terutama yang banyak mengandung air seperti semangka tadi, buah pir juga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, rutin periksa gigi di klinik gigi itu minimal 6 bulan sekali supaya kita bisa tahu atau mendeteksi penyakit gigi yang ada pada kita sedini mungkin. Oke, dan yang terakhir itu penanggulangan gigi berlubang. Seperti yang Mbak tahu, gigi berlubang ini dapat kita obati atau penanggulangan dengan cara yang pertama itu penambalan. Yang kedua itu ada pencabutan. Pencabutan ini apabila giginya bisa dikatakan sudah tidak bisa dipertahankan lagi atau sudah tinggal sisa akar, dan pemberian obat. Pemberian obat ini adalah penanggulangan sementara, tapi untuk penyelesaiannya tidak dilakukan penambahan gigi atau rencana lanjutan yang dilakukan dari klinik gigi yang tak dari klinik gigi.
lubang gigi dan giginya bisa bersih. Di sini saya akan menjelaskan teknik atau cara menyikat gigi yang baik dan benar supaya permukaan giginya bisa bersih. Jadi yang pertama itu untuk gigi depan. Gigi depan ini kita lakukan penyikatan dengan cara naik turun. Kemudian untuk bagian di sini, di yang bagian pada pipi atau di belakang, dilakukan penyikatan dengan gerakan bulat-bulat. Itu pun yang sebaliknya. Selanjutnya, selanjutnya di sini untuk permukaan gigi atau tempat sangkunya yaitu dilakukan dengan gerakan maju mundur. Jangan lupa seluruh bagian yang disikat. Kemudian untuk bagian ini, bagian yang di dalam ini, Mbak, bagian yang di atas depan, itu gerakan sikatnya itu kayak maju mundur, atau bisa juga mencungkil. Bagian ini juga penting ya, Mbak, karena kebanyakan juga orang kayak abai bagian ini. Begitupun untuk gigi bagian bawah, yang bagian dalamnya atau yang menghadap ke lidah. Gerakan sikatnya juga kayak tadi, maju mundur atau juga seperti mencungkil ya. Nah, ini bagian paling penting atau bagian terakhir karena sejauh ini masih banyak yang mengabaikan bagian ini, yaitu bagian dalam gigi, bagian dalam gigi belakang. Atas dan bawah dapat dilakukan dengan gerakan dari gusi atau dari sela-sela gigi ke giginya atau mencungkil lidah. Boleh Mbak dicontohkan? Jadi yang gigi depan tadi naik turun ya. Oke. Jadi gigi yang di belakang yang menghadap pipi itu bulat-bulat. Gigi yang untuk ngunyah maju mundur. Bagian dalamnya gigi depan, rahang atas bisa maju mundur, bisa mencungkil. Sama halnya untuk bagian bawah ya. Di sini. Nah, untuk gigi yang bagian sini, bagian sini itu bisa mencungkil. Atau bisa dari gusi ke gigi ya, atau sela-sela gigi. Kayak gini. Ya. Amalannya di atas. Oh iya Mbak, di sini saya ada sedikit tips nih. Kalau untuk giginya dirasa giginya kurang rapi atau nggak rapi, itu bisa dilakukan dengan gerakan diberikan getaran sedikit. Getaran kecil. Dalam hal ini kenapa? Karena supaya sisa-sisa makanan dari sela-sela gigi yang tidak terjangkau atau tidak bisa bersih karena kita tidak bisa bersih itu dapat bersih Mbak. Karena dengan getaran ini kan mengenai sela-selanya juga. Baiklah Mbak, mungkin itu saja sedikit materi atau sedikit edukasi yang dapat saya berikan mengenai lubang gigi maupun cara pencegahannya atau cara penanggulangannya. Nah di sini untuk rencana kedepannya terhadap gigi Mbak, karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan juga tadi, bahwasanya pada gigi bagian belakang, gigi geraham itu terdapat lubang gigi, meskipun itu lubang giginya masih sedikit kan ya Mbak, belum besar atau belum dalam. Itu ada dua gigi gerahamnya, sehingga dalam hal ini tuh harus ditambah Mbak supaya giginya itu enggak semakin dalam. Nah, maka dari itu di sini saya akan memberikan rujukan untuk melakukan penambalan gigi Mbak di salah satu klinik gigi. Baiklah Mbak, mungkin itu saja yang dapat saya berikan kepada Mbak. Terima kasih.
kasih. Semoga kedepannya gigi Mbak bisa sehat lagi. Semoga lubang giginya bisa ditambah semua dan bisa merawat kesehatan giginya dengan lebih baik lagi.